Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas dua perusahaan yang di-request oleh Teddy Nugraha. Jadi perusahaan ini sama-sama bergerak di bidang telekomunikasi dan infrastruktur ya. Di sektor yang sama, jadi Teddy Nugraha ini ingin meminta perbandingan kepada saya mana yang lebih baik. Seperti itu. Yang pertama perusahaannya itu Pren, kodenya Pren, nama perusahaannya yaitu PT Smartfren Telekom Tbk. Kemudian yang kedua, perusahaannya yaitu kodenya Chen, nama perusahaannya yaitu PT Central Tama Telekomunikasi Indonesia Tbk. Jadi, perusahaan ini kedua-duanya kita akan bandingkan dari segi likuiditasnya, kemudian aksi investor besarnya, dan data peta kepemilikannya. Jadi di video kali ini saya tidak akan membahas mengenai laporan keuangannya atau secara teknikal ya. Saya nggak akan membahas laporan keuangan di sini. Saya hanya ingin melihat berdasarkan data peta kepemilikannya, kemudian data transaksinya atau apa yang dilakukan oleh investor besarnya, dan data dari likuiditasnya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, kita ganti dulu di sini kode sahamnya satunya ya. Di sini sudah benar kodenya Chen, di sini kita ganti Friend. Kemudian kita enter. Nah, ini kedua perusahaan sama-sama bergerak di sektor telekomunikasi. Jadi sekarang kita ingin lihat data broker summary-nya. Jadi kalau kita perhatikan ya, di sini grafiknya kalau kita lihat dari segi grafiknya, ini trennya tren turun ya. Ini juga untuk Smartfren juga trennya juga tren turun. Nah, sekarang kita ingin lihat aksi investor besarnya di balik candle-candle yang mengalami penurunan ini, seperti itu. Kita klik Broksum, kemudian di sini kita ganti kodenya Chen ya, Chen. Kemudian kita enter, kita ganti tanggalnya dulu. Kita ambil dari beberapa bulan terakhir. Ini kita ambil dari kenaikan tertingginya. Dari tanggal Agustus ya, dari tanggal 5 Agustus. Oke, ini kita geser dulu. Kita ambil dari tanggal 5 Agustus 05 08 2021. Kemudian tanggalnya selanjutnya sampai tanggal 1 bulan 4 atau April 2022. Oke, kita show. Oke, sudah muncul ya datanya. Selanjutnya kita klik juga kolom Broksum untuk Smartfren ya. Kita ganti kode sahamnya di sini Friend. Kemudian tanggalnya juga kita ganti tanggal 05 kemudian 08 2021 sampai tanggal dengan 01 ya, April 2022. Oke, kita show. Oke, kita geser dulu ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita hitung untuk perusahaan Chen ini, kita hitung baik itu total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan detektor. Ini juga kita hitung dengan menggunakan detektor untuk buyer dan sellernya. Jadi kalau kita total ya, nanti ini ditotal, ini juga ditotal. Nah, berdasarkan hasil penghitungan, maka dapat ditarik kesimpulan untuk perusahaan Central Tama Telekomunikasi Indonesia ini dari tanggal 5 Agustus 2021 itu kesimpulan aksi investor besarnya adalah big distribusi. Nah, begitu juga dengan perusahaan Smartfren.
Untuk perusahaan Smartfren, kalau kita hitung seluruhnya ini, kesimpulan investor besarnya itu big distribusi. Jadi sama, mereka sama-sama distribusi. Seperti itu. Jadi untuk mana yang lebih baik ya, ini mereka sama-sama dalam posisi downtrend ya, atau tren turun seperti itu. Dari data-data broker summary-nya. Nah, selanjutnya kita lihat dari data peta kepemilikannya. Oke, kita tutup data Broksum-nya. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia, kedua perusahaan ini tentunya data peta kepemilikannya berbeda. Kita bahas dulu untuk yang perusahaan PT Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia. Untuk perusahaan CEN atau Sentra Tama Telekomunikasi Indonesia ini, 100% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari 100% yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini sangat besar, yaitu 91,8%. Nah, ini yang bagus untuk investasi jangka panjang. Kenapa? Karena sebagian besar saham yang beredar di publik itu dipegang oleh investor besarnya. Seperti itu. Jadi, cocok untuk investasi dalam 1-2 tahun ya. Seperti itu. Tapi kelemahannya untuk perusahaan chain ini likuiditasnya rendah ya. Sekali lagi likuiditasnya rendah. Jadi kalau misalkan Anda mau jualan sekitar 1 juta lot atau 2 juta lot itu sangat sulit. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk jualan sebanyak itu. Nah, kemudian sekarang kita lihat Smartfren. Nah, untuk Smartfren itu kalau kita lihat data peta kepemilikannya ya, di sini perusahaannya bagus juga ya. Justru ini lebih bagus dibandingkan Chen karena scriptless ratio yang dicetak itu baru 31,3%. Artinya sisanya sahamnya itu masih dalam bentuk warkat. Nah, ini yang lebih bagus. Jadi, untuk perusahaan-perusahaan yang scriptless rasionya sudah dicetak semua menjadi 100%, itu kategorinya pemiliknya itu sudah tidak fokus atau sudah kurang, kita bisa analogikan mereka kurang fokus lagi untuk bisnis di sektor real seperti itu. Nah, sedangkan kepemilikan investor besarnya di sini kecil. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, kepemilikan investor besar di perusahaan Smartfren ini sebesar 32,5% saja. Jadi kecil kepemilikan investor besarnya. Nah, ini lebih baik Chen dibandingkan Smartfren ya, kalau dari kepemilikan investor besarnya. Tetapi di sini kepemilikan retailnya itu 27,6%. Berbeda dengan Chen tadi. Kalau Chen tadi kepemilikan retailnya itu 3,4%. Jadi untuk Chen yang lebih bagus karena retailnya sedikit seperti itu. Sedangkan Smartfren itu retailnya sangat banyak seperti itu. Jadi lebih bagus Chen dibandingkan Smartfren dari segi kepemilikan retail seperti itu. Karena retailnya lebih sedikit. Lebih sedikit Chen, sedangkan Smartfren itu di atas ambang kepemilikan retail yaitu 27,6%. Tetapi dari segi kepemilikan semi retail, perusahaan Smartfren ini semi retailnya sangat besar ya. Sedangkan perusahaan Chen itu semi retailnya kecil sekali. Nah, sekarang data peta kepemilikan sudah. Jadi kesimpulannya Chen jauh lebih baik ya untuk peta kepemilikannya, di mana investor besarnya jumlahnya sangat besar, kemudian kepemilikan retailnya kecil. Sedangkan Smartfren itu kepemilikan investor besarnya kecil, retailnya banyak. Nah, seperti itu. Jadi di situ kelemahan dari Smartfren. Tetapi bagusnya juga dia didukung oleh investor semi retail. Jadi semi retailnya banyak di sini. Jadi kalau walaupun investor besarnya sedikit kepemilikannya, tetapi investor semi retail di sini kepemilikannya sangat besar. Jadi bisa membantu investor besarnya seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang terakhir dari sudut pandang likuiditas, maka
perusahaan Smartfren menjadi pemenang. Ya, Smartfren itu transaksi hariannya itu bisa sampai paling tinggi itu sekitar pernah terjadi transaksi sampai 35 juta lot. Jadi 35 juta lot paling tingginya itu transaksi harian itu mencapai triliunan. Sedangkan untuk perusahaan Chain itu transaksi harian paling tinggi itu cuma 6 juta lot, sekitar 100 miliaran lebih seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan di sini kurang lebih ya 100 miliar. Nah, jadi kalau kita perhatikan dari segi likuiditas itu perusahaan Smartfren rajanya. Bahkan Smartfren ini bisa menyaingi BRI untuk transaksi apa namanya likuiditasnya seperti itu. Karena untuk seperti yang kita lihat dalam satu tik harga itu yang mengantri baik jual maupun beli itu bisa sampai ratusan puluhan miliar hingga ratusan miliar seperti itu. Berbeda dengan Chain. Chain itu palingan ratusan juta sampai miliaran seperti itu. Jadi dari segi likuiditas itu lebih baik Smartfren seperti itu. Jadi wajar Smartfren ini dikejar atau banyak digandrungi oleh investor asing. Karena investor asing itu suka dengan perusahaan-perusahaan yang nilai transaksi hariannya itu di atas 35 miliar. Rata-rata harian. Sedangkan untuk Chain itu di saat liquid pun itu harganya transaksi hariannya itu bisa jadi kurang sekali menyentuh sampai 35 miliar. Makanya perusahaan Chain jarang dilirik oleh investor asing seperti itu. Nah, jadi mana yang terbaik kesimpulannya? Kalau saya pribadi melihat kedua sektor ini, untuk investasi 1 tahun itu saya lebih merekomendasikan bukan saya tidak boleh merekomendasikan. Saya lebih menyarankan membeli perusahaan Smartfren. Jadi Smartfren ini sangat bagus, sangat liquid untuk transaksi ketika Anda melakukan transaksi di atas 1M seperti itu. Tapi kalau untuk Chain itu sebaiknya jangan kita gunakan untuk transaksi dalam jumlah besar karena sulit sekali. Kita mudah membeli tetapi sulit keluarnya seperti itu. Karena likuiditasnya rendah. Jadi kalau mau jualan 1M itu butuh waktu pelan-pelan kita jualnya seperti itu. Beda dengan Smartfren. Kalau Smartfren kita transaksi 1 miliar itu di satu tik harga saja bisa laku. Bahkan untuk menghabiskan satu tik harga itu uang 1 miliar itu tidak cukup digunakan untuk memborong seperti itu. Jadi kalau di satu tik harga yang saya perhatikan kadang kalau misalkan tertingginya itu bisa sampai 6 juta lot. Nah, 6 juta lot itu kalau kita borong semua itu butuh dana hampir sekitar 90-an miliar. Seperti itu. Jadi sangat liquid seperti itu. Ini perbandingannya ya. Nah, jadi kalau untuk investasi 1 tahun saya lebih menyarankan untuk Smartfren seperti itu. Tapi kalau untuk trading saya lebih menyarankan Chain seperti itu karena retailnya sedikit. Seperti itu. Mungkin kita beli habis itu tidur diangkat di markup 100% baru kita jual seperti itu. Smartfren juga begitu. Yang penting lebih mudah kita menjualnya di Smartfren dibandingkan kita jual barang di perusahaan Sentral Tama Telekomunikasi Tbk ini seperti itu. Ya tergantung case Anda lah. Kalau Anda pengen membeli atau investasi dalam jumlah ya transaksi di atas 1 miliar sebaiknya pilih Smartfren. Kalau di bawah 1 miliar katakanlah 100 juta atau 200 juta sebaiknya pilih Chain seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Teddy Nugraha. Jadi mana yang terbaik? Ya tergantung ya sudut pandang Anda. Karena sama-sama memiliki kelebihan dan sama-sama memiliki kekurangan. Seperti yang saya katakan tadi tentunya. Baik teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Untuk teman-teman yang ingin bertanya seputaran perusahaan-perusahaan yang sudah pernah di-request, silakan bergabung di grup Telegram kami. Linknya ada di kolom deskripsi.
Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.